Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya berjumpa lagi di DSE Channel ya. Di video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya, yaitu tentang bagaimana cara membaca AVO multitester analog ya. Jadi di sini ada garis dan ada nomor, dan di sini juga ada di selektor buzzer kali 1 kali 10 kali 100 kali 1K kali 10K. Nah, bagaimana cara membacanya? Yaitu adalah kita membaca berdasarkan dari skala, dan dari skala kita bisa membaca melalui garis ya, melalui garis dan nomor-nomor dan titik-titik tersebut ya. Jadi di sini ada mulai yang dari atas yaitu adalah ohm, terus ini adalah volt, dan bisa juga ini digunakan sebagai AC, AC DC ya, AC DC, dan di sini ada HFE ya, ada HFE. Terus ada juga di sini baterai, ada juga LV, ada pokoknya banyak lah ini ya. Jadi sepengetahuan saya yang begitu penting yaitu adalah ohm dan volt saja ya. Jadi antara ohm, volt AC dan volt DC itu yang terpenting untuk belajar servis ya. Jadi di sini ini sebenarnya juga ada untuk pengukuran C1UF ya. Jadi bisa juga untuk pengukuran UF. Cuma di sini tidak begitu akurat. Jadi untuk berjalannya itu kalau misalkan berapa mikro gitu, misalnya 4K7 harusnya kan di sini ya, sekitar ini seumpamanya saja ya. Jadi 1 2 3 4 5. Nah, jadi kan 4 5 4K7 berarti 4,5 lebih sedikit, berarti hampir mendekati angka 5, berarti kan 4K7 misalnya 4K7. Nah, ini misalnya 4,7 4,7. Nah, misalnya 10 mikro 10 UF jadi di angka 10, 20 di angka 20, 400 100 200 500 700 1000 sampai 2000. Sebenarnya bisa digunakan. Cuma di sini kurang akurat ya, karena kapasitor elektrolit itu bisa terjadi kering ya. Kalau kering terkadang tidak terbaca di sini. Jangankan ini yang analog, untuk ESR saja terkadang membacanya yaitu kurang maksimal ya. Jadi kurang maksimal cara membacanya. Oke, di sini saya akan menerangkan terlebih dahulu dari ohm ya. Ohm ini adalah untuk mengukur suatu hambatan, yaitu pertama resistor. Jadi resistor ini ada ukuran-ukuran yang menurut gelang-gelangnya. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, untuk menempatkan misalnya resistor ini benar-benar ukuran 10 kilo seumpamanya, atau mungkin 220 ohm ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau seperti itu, yaitu kita menggunakan dengan cara, biasanya kalau misalkan ukuran 1 ohm, 1 ohm ke bawah, berarti saya menggunakan ukuran skala kali 1 ya. Menggunakan ukuran kali 1. Tetapi lebih enaknya lagi menggunakan kali 10. Misalnya kali 10. Ukuran 1 ohm berarti harus ada di sini ya. Harus ada di sini. Nah, yang paling enak itu adalah menggunakan ukuran, misalnya kalau ukuran 1 ohm seperti itu kan jarang ya. Kalau misalkan ukuran resistor itu naik hanya beberapa persen, itu berarti kan toleransi dari warna gelang tersebut. Karena misalnya coklat hitam emas, berarti kan itu ukuran 1 ohm tetapi toleransinya 5%, kan seperti itu. Kalau misalkan untuk mengukuran 100 ohm menggunakan skala kali 100, berarti ntar di angka 1. 1 kali 100 berarti kan 100. 100 ohm berarti di angka 1. Nah, seperti itu. Misalnya 560 ohm, berarti kita tetap menggunakan skala kali 100. Nanti di angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan ada strip 6, 7, 8, 9, 10 kan seperti itu. Berarti 560 ohm di angka 5 lebih ke sini sedikit. 560 hampir mendekati angka 6 ya. Nah, seperti itu. Skalanya tetap
di skala kali 100. Oke, seperti itu. Begitu juga kalau misalkan 6K8 misalnya, berarti di sini juga 6K8. Ini angka 6, 6 lebih sedikit mendekati angka 7, mendekati strip 7. Nah, di sini 5, 6, 6K8, berarti sekitar sini. Nah, ini saya memberikan tutorial hanya secara teori saja ya. Teori tidak mempraktekkan cara mengukur resistornya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan resistor 1 kilo, berarti kita menggunakan skala kali 1K. Skala kali 1K, berarti jarum harus menunjuk di angka 1. Berarti ini benar-benar angka 1 kilo, seperti itu. Untuk angka yang lebih besar, yaitu misalnya 100 kilo. 100 kilo kita menggunakan angka kali 1K juga bisa. Nanti berjalannya kalau 100 kilo ada di sini. Nah, 100 kilo di angka sini, di angka 100. Kalau kali 1K ya, di angka 100. 100 kilo. Kalau misalkan kita menggunakan kali 10, 100 kilo berarti ada di angka 10. Nah, untuk resistor yang lebih besar lagi, lebih dari angka 100, misalnya 220 kilo, kita menggunakan skala kali 10K. Kali 10K berarti di angka di sini. 220 kilo berarti 20, 21, 22, 23 kan seperti itu ini. Nilainya seperti itu. Berarti di angka 20 lebih sedikit. 20 lebih sedikit di sini. Berarti sekitar 220 kilo. Nah, seperti itu. Berarti ada kelebihannya sedikit. Nah, itu menunjukkan bahwa resistor tersebut masih normal. Oke, saya rasa cukup untuk barisan yang ohm. Kita lanjut ke barisan yang bagian bawah. Bagian bawah ini adalah menunjukkan bahwa di sini adalah untuk membaca skala volt DC maupun AC. Nah, kalau untuk DC saya sudah menyiapkan, ya ini adalah ada power supply, yaitu kalau ini tegangan 9 volt ya untuk satu. Ini adaptor router TP-Link ya. Sedangkan ini ada lagi adaptor router fiber home. Jadi yang ini adalah 9 volt, sedangkan yang fiber home 12 volt. Oke. Caranya bagaimana? Kalau misalkan kita mengukur sesuatu, yaitu kan kita harus pada DC ya. Di sini ada DC. Nah, di sini. Kalau tadi kan di sini ada ohm. Di sini ohm. Nah, di sini ada DC. Nah, kita menggunakan DC 2,5 volt. Berarti ini untuk baterai. Tetapi di sini kan cara ngebacanya susah ya. Karena di sini yang tertera hanya ada skala 10, 50 dan 250. Berarti kan skala yang 10, 50, 250. Nah, kita pada skala 10 untuk mengukur batu baterai ABC untuk remote. Nah, batu baterai itu adalah ukuran voltnya itu 1,5 volt. Maka kalau 1,5 berarti kan angka 1 di sini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kan seperti itu. Nah, kita membacanya di angka yang paling kecil ini. Nah, kalau kita menggunakan skala 10. Jadi, batu baterai ABC berarti 1,5 volt, berarti ada sekitar sini, di tengah-tengah sini. Di sini adalah 1,5 volt, 2 volt. Nah, kan seperti itu. Jadi, skala 10 itu hanya untuk digunakan untuk catu daya yang 10 volt ke bawah ya. Jadi jangan 10 volt ke atas. Kalau misalkan kita menggunakan 10 volt ke atas, kita menggunakannya 50 volt. Tetapi dengan catatan 50 volt ke bawah juga yang harus diukur. Kalau misalkan kita ragu ini tegangan berapa ya, kita menggunakan 250 volt. Seperti itu. Nanti bisa terbaca juga. Oke. Itu untuk mengukur batu baterai. Kalau misalkan kita mengukur aki emergency 6 volt misalnya, kita tetap menggunakan skala 10. Berarti ntar jarum menunjukkan di angka 6. Menunjukkan 6 volt. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau mengukur aki sepeda motor berarti kan 12 volt. Berarti kita menggunakan yang skala 50 di sini. Skala 50 DC. Skalanya 50. Ini diputer ya.
diputar seperti ini. Nah, seperti ini. Di skala 50. Aki sepeda motor 12 volt, berarti kan ini ada angka 10, 20, 30, 40, 50. 12 volt berarti 10. Ini ada 10 ya. 10. 10 ini garisnya juga ke sini. 10, 11, 12. Berarti ada di sini. Nah, kebetulan tadi saya juga ada nih untuk fiber home ya. Untuk fiber home ini adalah 12 volt. Maka saya buktikan ya. Tapi ini benar-benar 12 volt atau enggak ya? Nah, di situ tuh. Ini tepatnya apa posisi HP kurang pas ya sama itunya. Jadi nah, di sini juga ada toleransi. Ini mungkin cuma 11, berapa volt gitu. 11, berapa volt. Jadi ini tidak pas 12 volt. Dan ini posisi AVO-nya, kalau AVO ini digoyang-goyang, kalau misalkan digoyang seperti ini, jadi kayak agak turun ya. Kalau saya goyangkan segini lagi kayak agak naik. Nah, seperti itu. Nah, ini berarti ukuran 12 volt. Kalau 12 volt ada di sekitar sini tadi. 15 volt berarti di sini. 10, 15. Di sini 20 volt. Di sini 25, di sini 30 volt, di sini 35, di sini 40, di sini 45 volt, di sini 50 volt. Nah, seperti itu. Kita fokusnya pada garis yang ini saja ya. Tetap pada garis ya. Jadi kita fokusnya di garis-garis yang atas ini. Nah, untuk yang 250 volt berarti kan kita untuk mengukur misalnya tegangan 110 atau mungkin 115. Nah, 115 pada TV Polytron atau TV LG atau TV apa yang menggunakan B+, lan seperti itu ya. Jadi kita menggunakan skalanya 250 volt. Nah, maka nanti akan terbaca yaitu kalau di sini kan ada 50, 100, 150, 200, 250. Berarti di tengah-tengah di sini ya. Strip yang ini di sini. Strip yang ini itu berarti 25, di sini 50 volt, di sini 75 volt, berarti di sini 100. Berarti di sini 125 volt. Kalau 125 volt ada di sini, berarti kita ambil tengah-tengah di sini. Berarti sekitar sini adalah 115 volt. Nah, kita fokusnya pada angka 100, tetapi kita fokusnya pada garis yang sama. Garisnya tetap sama, tetapi kita fokusnya pada 100 dan pada skalanya. Tergantung dari skala kita maka akan membaca jarumnya tersebut. Kalau misalkan kita menggunakan kelas 250 volt, jarum menunjukkan di sini, berarti tetap di sini adalah 100 volt. Kalau ke sini berarti 100 lebih. Seperti itu. Selebihnya ini adalah 100, 5, 10, 15, 20, 25 seperti itu. Cara membaca seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk 220 volt berarti kan kita tetap skala di 250, 200, 225 berarti sekitar di sini. Nah, di sini adalah 220 volt. Sama saja. Nanti AC pun AC ya. AC 250 juga tetap aja di sini. Cuma perbedaannya yaitu adalah skalanya DC dan AC. Perbedaannya hanya itu saja. Cara membacanya sama. Tetap sama cara membacanya. Antara strip 1, 2, 3, 4, 50, 10 atau apa ini sama cara membacanya. Kita membedakannya itu hanya di posisi DC dan posisi AC. Misalnya saja kita mengukur tegangan heater pada TV. Heater pada TV yaitu adalah kisaran sekitar 4,5 sama 5 volt sampai 6 volt sekitar situ ya. Kalau TV normal sekitar 4 sampai 5 volt, hanya itu saja. Jadi kita menggunakan ukuran skalanya AC 10 volt. Nah, ini AC. Skalanya kita menggunakan 10 volt, maka nanti heater akan jatuh pada di titik angka 4. Berarti menandakan bahwa heater tersebut adalah 4 volt. Kalau di sini 4,5, di sini 5 volt. Di sini 5,5, di sini 6 volt. Seperti itu. Untuk pengukuran arus AC 50 volt sama seperti tadi. Untuk pengukuran arus 250 volt AC juga sama seperti tadi. Jadi cara mengukurnya seperti itu tadi. Sama. Cara fungsinya sama.
hanya skala yang kita membedakan, yaitu adalah 10, 50, 250 volt. Nah, seperti itu cara membacanya. Kalau ini tadi kan untuk power supply TP-Link yaitu adalah 9 volt, maka kita menggunakan skala 10 ya. Skalanya 10. Jadi nanti menunjukkan angka di sini. Kalau misalkan kita tetap menggunakan angka 50, berarti nanti 9 volt itu jatuhnya pada angka sini ya. Di sini. Nah, ini kan angka 10. Berarti nanti di sini. Jadi kurang dari 10. Nah, kalau misalkan kita menggunakan skalanya yang lebih besar, 50, berarti kita tidak di sini, tapi di sini. Nah, oke, kita buktikan. Di situ, ya. Oke. Kalau kita menggunakan skala 10, berarti nanti jarumnya akan ada di sini. Kita gunakan skala 10 ya. Nah, seperti itu. Ini adalah tepat 9 volt. Untuk skala yang ini adalah skala buzzer. Sedangkan untuk skala ini adalah DCMA, ini jarang terpakai. Sedangkan ini adalah batu baterai ya. 1,5 sama 9 volt. 1,5 itu untuk LED, 9 volt juga untuk LED. Nah, seperti itu. Kalau sedangkan yang ini saya jarang menggunakannya. Saya hanya menggunakan ini saja. Nah, sedangkan untuk pengukuran transistor ini ada EBC-nya ya ada di lain waktu. Saya akan memberikan tutorialnya. Oke, sedikit tip ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe saya mohon doa dan dukungannya untuk klik tombol subscribe. Oke, terima kasih. Salam dari DSE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.